Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fadilah Haidar dari kelompok 1, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kami akan melakukan praktikum konseling kelompok. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok merupakan salah satu layanan kelompok yang diselenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika dalam kelompok tersebut, serta terdapat hubungan yang hangat, akrab, dan terbuka di dalamnya. Tujuannya tentu saja untuk memecahkan masalah secara cepat dan bersama-sama, dan selain itu adalah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi khususnya siswa yang melakukan layanan tersebut. Dalam konseling kelompok terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah tahapan awal, yang kedua adalah tahapan peralihan, yang ketiga adalah tahapan inti, dan yang keempat adalah tahapan terminasi. Tahapan awal. Pada tahap ini, konselor membangun hubungan baik dengan para anggota kelompok. Nah, untuk menciptakan suasana yang akrab antara konselor dengan anggota kelompok. Di tahapan ini pula, konselor mendorong para konseli untuk aktif dalam kegiatan kelompok. Dan yang paling penting adalah konselor menyampaikan asas dan aturan apa saja yang harus dipatuhi dalam kegiatan kelompok ini. Tahapan peralihan. Pada tahapan ini, konselor membantu anggota kelompok untuk mengekspresikan dirinya secara terbuka dan mandiri. Selanjutnya yang dilakukan konselor adalah membuat permainan atau ice breaking untuk menciptakan keakraban dan menanyakan perasaan para anggota kelompok. Tahapan inti. Pada tahapan ini, konselor mempersilahkan kepada anggota kelompok untuk menyampaikan masalahnya. Selanjutnya, konselor mengeksplorasi masalah yang disampaikan oleh setiap anggota. Konselor akan mengarahkan seluruh anggota kelompok untuk mempelajari perilaku baru sesuai dengan teknik dan pendekatan konseling yang dilakukan. Setelah itu, konselor Selanjutnya, konselor akan mengarahkan setiap anggota untuk menyimpulkan setiap permasalahan dari masing-masing anggota. Tahapan terminasi. Pada tahapan ini, konselor mengarahkan setiap anggota kelompok untuk melakukan refleksi dan berbagi pengalaman tentang apa yang ia pelajari pada kegiatan konseling kelompok. Setelah itu, konselor dan anggota kelompok mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan konseling kelompok dari kelompok 1. Ya, masuk. Ya, selamat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tadi belajarnya? Kelas? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kenapa ini? Senyum-senyum dulu lah. Oke. Kita bagaimana ini kabarnya? Coba dari sini. Baik. Oke, baik. Kita baik ya. Jadi ini baik juga. Baik. Kita Baik, Bu. Sedikit. oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita, baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa ini yang mau pimpin doa dulu? Saya, Bu. Weh, semangat sekali temannya. Coba. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi sudah berdoa ya. Sekarang ada pepatah yang mengatakan tak kenal kata sayang. Oke, kita kenalan dulu lah. Coba
Sapa dulu dong temannya. Hai semua. Oke, kita siapa? Perkenalkan, nama saya Surya Surpadianti dari kelas 11 IPA 2. Kelas 11. Iya. Oke, kita Ya Bu, perkenalkan nama saya Rizky Hadijah, biasa dipanggil Dija. Saya dari kelas 10. Oke, sapa dulu dong. Hai. Ya, lanjut. Saya Lulu Bu dari kelas 10 IPA 4. Oke, kelas berapa? 10 Bu, 10 IPA 4. Oke, sekarang sudah tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak Bu. Oke, belum ya. Jadi tujuan anak-anakku di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Oke, ada yang tahu konseling kelompok? Apa itu Bu? Jadi konseling kelompok itu adalah suatu bantuan yang diberikan kepada konseli yang dilakukan oleh konselor untuk mengentaskan masalahnya secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Seperti itu. Jadi tujuan dari konseling kelompok ini bisa untuk mengentaskan masalahnya anak-anakku secara berkelompok dan juga melatih kepercayaan dirinya dan untuk mengakrabkan diri satu sama lain. Oke? Oke. Dalam konseling ini ada beberapa asas-asas yang harus anak-anakku sekalian tahu. Jadi dalam konseling ini ada namanya asas keterbukaan. Anak-anakku di sini harus terbuka menceritakan semua masalahnya. Sepakat? Sepakat. Oke, selanjutnya ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi anak-anakku di sini satu sama lain harus menjaga rahasia apapun yang disampaikan dalam proses konseling ini. Oke? Iya Bu. Sepakat? Sepakat. Oke, kita ikrar dulu ya. Oke, perpegangan tangan dulu. Oke, dengarkan kata ibu. Saya berjanji, ulangi ya. Saya berjanji akan menjaga apapun yang saya ucapkan di dalam proses konseling ini. Menjaga. Oke, ikrarnya itu ikuti ibu ya. Ibu 1, 2, 3. Saya berjanji. Saya berjanji Tidak akan menceritakan segala hal yang dibicarakan dalam konseling kelompok ini. Oke. Sudah. Oke. Kan sudah tadi berjanji bersama-sama akan menjaga rahasia dari teman-temannya. Selanjutnya untuk mengefektifkan konseling kita ini, kita perlu durasi. Ada tawaran waktu pelaksanaannya berapa menit? Saya Bu, Berapa nak? 35 menit Bu. Oh, 35. Saya Bu, 15 menitnya Bu. Saya Bu 30 Bu. Iya, dalam aturan konseling itu satu kali pertemuan itu 45 menit. Iya, 45 menit. Jadi kita sepakati ya 45 menit. Ya Bu. Ya Bu. Oke, sekarang anak-anakku harus aktif ya dalam proses konseling kita ini. Ya Bu. Kelihatannya anak ini bagus sekali. Ya Bu. Ya, kayak tidak semangat deh. Iya, Oke, Bu. untuk lebih semangat kita ice creaming dulu. Tapi duduk saja. Langkah-langkahnya itu begini. Siap ya? Siap Bu. Apa? Marina menari di atas menara. Oke? Ya Bu. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Lebih cepat ya. Ya Bu. Marina menari di atas menara. Menara di atas menari Marina. Oke? Ya Bu. Bagaimana perasaannya? Lebih enggak terlalu Relax. relax. Santai. Lebih semangat ya? Ya Bu. Oke, sudah siap? Siap. Anakku di sini sekiranya serius ya dalam mengikuti kegiatan ini. Kita mulai untuk
tahapan selanjutnya. Coba anak-anakku menceritakan masalah-masalah yang dialami. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Ini Bu, sebenarnya Bu. Dari mana dulu? Sini saja. Dari saya dulu lah. Ya, silahkan Nak. Saya Bu, saya datang ke sekolah. Begadang gitu. Begadang sampai jam 3 lah. Jadi siapa tadi namanya? Isra selalu begadang sehingga terlambat ke sekolah. Terlambat ya. Coba kita. Kalau saya Bu, saya bisa terlambat karena itu Bu selalu kamu drama. Harus itu Bu selesaikan dalam aku kalau nonton kan. Apa? Kalau Korea. Korea. Wah. Jadi K-popers. Kenapa? Ya, coba kita apa? Kalau saya Bu, toh ikut terlambat kan di sekolah karena kalau pagi itu mereka dulu bantu mamaku karena ini kan mamaku penjual-jual, jadi kalau pagi tuh selalu Kak dulu bawakan semua ada jual-jualan ke sana sampai tuh biasa sampai jam 7 nih baru Kak sadar belum ke mandi belum ke apa dan sampai sekolah terlambat Bu, jadi biasa tidak ke sekolah Kak. Jadi masalahnya dia selalu bantu orang tuanya, terus terlambat ke sekolah. Coba Anissa. Kalau saya Bu, sering kumpul-kumpul sama temanku. Pulang juga temanku baru pulang Kak Bu. Jadi mereka itu apa tuh? Tidak Ji, karena bapakku jauh kita pergi merantau. Jadi tinggal sama siapa? Ditanya ke sama Kak, mamaku. Terus mamaku juga ya cuek Ji. Tidak pernah ditanya bilang kenapa pulang sampai jam tengah malam. Selalu Ji, tapi ya begitu cuek. Oh, oke. Masalahnya Anissa tadi dia suka begadang, nongkrong sama teman-temannya, terus lupa waktu, dan orang tuanya juga ada mengingatkan bahwa sekolah hari itu. Jadi dari pernyataannya anak-anakku, siapa ini dulu yang mau dibahas masalahnya? Ini kayaknya Bu merantau kayak apa nih bermasalah sama orang tua. Baik, tadi sudah disepakati masalahnya siapa tadi? Dulu. Dulu Anissa. Baik, jadi kesepakatannya tadi sudah dulu ya. Jadi bisa Anissa ceritakan lebih lanjut apa sih penyebabnya selalu terlambat? Saya bukan akrab sekali dengan teman-teman. Terus selalu kumpul dengan teman-teman. Kalau kumpul-kumpul Bu, pulang ke temanku baru pulang Kak. Terus Biasa temanku itu pulang jam 3, jam 2. Pulang juga baru pulang Kak Bu. Terus sampai rumah itu enggak langsung tidur Bu. Pasti main game Kak dulu. Biasa jam 5 baru tidur. Terus terlambat Kak Bu, enggak dikasih bangun juga dengan mamaku. Gitu Bu. Kalau sampai di sekolah gerbang sudah tertutup jadi enggak masuk sekolah Bu. Pergi Kak di kantin makan. Pergi Kak cari warung-warung makan Bu. Oke, bagaimana ini pendapatnya teman-temannya mengenai masalahnya Anissa alias Lulu? Dulu mata tuh bilang setahun memang deras banget Kak. Bentar jam segini. Kalau saya itu tuh banyak juga teman tuh bilang itu tuh belum lama-lama kumpul karena bisa sekolah itu juga. Kita apa salahnya kok? Tanya mama tuh bilang enggak jam. Terus kalau bisa kasih nyala ke lamanta tuh supaya itu lambat ke bangun. Kalau saya tuh mending kalau misalnya kami bisa biar pakai kumpul tuh sama mama tapi jam-jam segini pulang ke atas itu. Tapi tuh pernah Kak dulu pulang tuh terus hampir ada begal Kak, jadi takut mak tuh jadi saya tunggu dulu pulang. Tidak bisa Kak juga kalau nggak kumpul Kak. Terus jarang Kak juga ketemu sama mamaku karena mamaku pulang kerja itu jam 8 malam.
sebelum itu. Iya. Jadi masalahnya dulu itu ada manajemen waktunya dengan masalah pribadinya. Jadi apa dulu ini mau dibahas tuh? Masalah apa tadi, manajemen waktunya atau masalah pribadinya? Kalau saya Bu, mungkin manajemen waktu karena saya itu Bu selalu terlambat di sekolah. Kita bahas itu dulu ya, supaya kita tahu. Baik, tadi sudah dikemukakan masalahnya dulu ya. Sebenarnya karena masalahnya itu selalu terlambat karena selalu begadang. Terus sama lagi lo, selalu begadang, Selalu game Bu. main game. Oke, coba dari skala 1 sampai 10. Coba kemukakan berapa sih intensitasnya masalahnya tuh. Ya, jadi dimana angka kita buat ya angkanya skalanya. Jadi angka 1 itu dimana dulu sangat apa ya, susah sekali bangun pagi. Angka 10 itu sangat bersemangat untuk bangun pagi dan berangkat ke sekolah. Dulu ada di angka berapa? Kalau saya mungkin 4 Bu, karena kalau pelajaran olahraga atau pelajaran seni saya cepat datang, suka ji Bu. Oke, dulu ada di angka kan tadi angkanya yang dikemukakan dulu ada di angka 4. Langkah kecil apa sih yang akan dilakukan dulu supaya meningkatkan levelnya ke angka 10? Apa yang dulu akan lakukan? Mengurangi kumpul-kumpul. Ya, apa lagi? Saat diajak teman keluar saya menolak, lebih baik di rumah. Terus menyetel alarm karena saya selalu lupa Bu setel alarm. Jadi kalau dari teman-temannya apa coba? Aku tadi saya tuh yang harus melakukan itu dulu kurangi kumpul-kumpul bila sama teman. Saya sedang bikin alasan-alasan yang bisa diterima sama temannya supaya temannya juga mengerti. Kalau saya itu nggak apa ya kalau misalnya kumpul-kumpul begitu sama teman-teman, tapi harus juga ingat waktu, bilang jam segini harus mungkin pulang karena besoknya harus di sekolah begitu ya. Terus setelin alarm supaya paginya tidak terlambat. Terus juga kalau bisa coba bangun hubungan komunikasi dengan ibu tapi itu. Ya sama kayak kalau itu harus tahu batasan dulu. Terus apa? Ya Tadi sudah dengar Anissa teman-temannya? Sudah Bu. Oke. Kalau boleh tahu sebelumnya kamu kesulitan tidak bangun pagi? Tidak Bu, tapi semenjak SMA terus bergaul dengan ini teman-teman SMA mulai kesulitan Bu, karena itu waktu SMP dulu jarang keluar rumah, sekarang mungkin kenal pergaulan. Tapi sebelumnya kamu bisa menyelesaikan masalah kamu? Tidak Bu. Kalau sebelumnya? Kalau sekarang Bu, pas SMA kayak sulit sekali begitu Bu. Waktu dulu SMP saya kayak udah terlalu punya masalah yang berat, jadi saya udah juga gitu selesai. Kan kamu tadi sebelumnya itu bisa melewati masalah kamu. Coba diceritakan bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah kamu sebelumnya.
waktu SMP saya tidur jam 9, terus tidak pernah keluar rumah. Terus saya selalu dibangunkan sholat sama mamaku setiap jam 5. Sekarang sudah tidak, mungkin karena saya juga selalu bertengkar, karena selalu pulang malam. Oke, baik. Anissa, misalkan ibu memiliki di sini kantong ajaib. Oke, dia itu bisa mengabulkan permintaan Anissa. Apa yang Anissa minta? Saya mau agar saya saya bisa memutar waktu, bisa mengembalikan waktu supaya saya tidak sering terlambat lagi, supaya saya kembali seperti dulu yang tidak terlalu memprioritaskan pertemanan. Oh, ya. Tadi sudah dikatakan seperti itu. Jika tadi harus bisa bangun pagi ya. Oke. Apa yang kamu lakukan agar bisa agar tidak terlambat lagi? Menyetel alarm, terus mungkin berkomunikasi dengan orang tua seperti tadi kata teman-teman. Saya harus sampaikan kepada ibu saya untuk membangunkan saya sholat subuh dan tidak tidur lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Oke, Ibu senang sekali mendengar apa yang dikatakan Anissa. Sekarang Anissa kalau pulang mungkin bisa dicatat di kertas harapan-harapan yang tadi Anissa. Kemudian apa sih janjinya Anissa ke Ibu? Coba kemukakan. Saya janji Bu, besok tidak terlambat ke sekolah lagi, terus lebih tepat waktu, lebih sering berkomunikasi dengan mama saya, terus tidak sering kumpul-kumpul lagi. Itu tadi pernyataannya Anissa ya, sudah didengar. Teman-temannya di sini pegang janjinya Anissa ya? Iya, Ibu. Oke. Anissa janji loh. Iya, Bu. Oke. Mungkin kita sudah sampai ya, 45 menit. Oke. Bagaimana? Apakah kita perlu pertemuan selanjutnya? Ya, karena masalahnya teman-temannya belum selesai ya. Jadi kita bertemu di waktu yang sama ya, di hari yang sama, waktu yang sama. Kemudian kita tadi apa tugasnya Anissa? Mencatat harapan-harapan Bu. Oke, Ibu lagi ya minggu depan. Ya Bu. Oke. Demikian konseling kita kali ini. Semoga anak-anakku sehat selalu dan bisa bertemu kemudian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya. Terima kasih Bu. Oke. Itulah tadi praktikum konseling kelompok dari kelompok 1. Terima kasih.